Amsal 19 ayat 11, bagus sekali firman Tuhan berkata, kalau ada yang sudah dapatkan bisa tolong bacakan untuk saya. Amsal 19 ayat 11, firman Tuhan berkata, luar biasa saudara, kita hidup di zaman yang terjadi gesekan demi gesekan, salah pengertian demi salah pengertian. Tetapi Amsal ini luar biasa, orang yang paling berhikmat ini berkata Amsal 19 ayat 11, tolong Pastor Agus. Akal budi membuat seseorang panjang sabar. Akal budi membuat seseorang panjang sabar. Di dalam bahasa Inggrisnya dibilang, the wisdom of a man defer anger. Orang yang berhikmat itu tidak gampang marah. Orang yang berhikmat itu tidak gampang tersinggung. Orang yang berhikmat itu bisa menguasai dirinya. Lanjutkan. Dan orang itu dipuji karena memaafkan pelanggaran. Dan orang itu dipuji karena dia memaafkan pelanggaran. And it is his glory to overlook a transgression. Adalah kemuliaannya untuk melihat sebuah persoalan, sebuah gesekan. Dan kemudian dia tidak simpan di dalam hati. Dia cincai alias suka makan capcay. Bagus sekali ayat itu ya saudara ya. Di dalam kehidupan kita, di dalam musician, di dalam singer, di dalam worship leader, di dalam gereja, dan di dalam sebuah masyarakat selalu akan ada misunderstanding. Kenapa saudara? Karena latar belakang kita berbeda, cara berpikir kita berbeda, makan pun berbeda saudara. Jadi tidak tertutup kemungkinan, belum lagi ditambah dengan si iblis yang kerjaannya selalu mengadu domba saudara. Dan disitulah terjadi gesekan demi gesekan, juga terjadi dalam keluarga, suami istri, istri suami, keluarga dengan anak-anak, selalu terjadi demikian. Tetapi saya berdoa, Amsal 19 ayat 11 menjadi sesuatu yang sudah simpan di dalam hati. It is the wisdom adalah hikmat seseorang. Seseorang itu disebut berhikmat kalau dia tidak gampang marah. Dan seseorang itu penuh dengan kemuliaan kalau dia bisa cincai terhadap sebuah masalah. Dan terima kasih sudah memaafkan saya bersama dengan Liong tadi. Haleluya, amin saudara. Luar biasa, tadi ada cerita yang luar biasa dari Anggraini, lupa ya namanya persisnya apa ya. Dan ada satu cerita lagi dari Papua, dari Ibu Hana Wijaya, dari pelayanan di Pesat saudara. Dia rupanya di Papua itu ada semacam mencari guru teladan. Mencari guru teladan. Dan guru ini sudah kita ajarkan tentang vertical leap dan dia juga mengajarkan vertical leap children kepada murid-muridnya. Kepala sekolah SMK ini bernama Ibu Hana Wijaya. Dia bersama dengan beberapa kepala sekolah di seluruh Papua, dievaluasi, dicariin guru kepala sekolah teladan. Dan ternyata waktu juri melihat bagaimana tidak hanya dari segi ilmu pengetahuan, tetapi melihat bagaimana murid-murid daripada Ibu Hana itu cara duduknya, cara berdirinya, cara bicaranya yang kita ajarkan di vertical leap dan cara makan, padahal cara makan kita nggak ajarkan di vertical leap. Ternyata kriteria-kriteria ini membuat Ibu Hana Wijaya diangkat, dihargai sebagai kepala sekolah teladan se-Papua. Wow, luar biasa sekali. Jadi saya ingin saudara memiliki ekspektasi harapan yang besar. Punya harapan yang besar karena Tuhan kita itu Tuhan yang besar. Jangan bergantung kepada emosi saudara yang up and down seperti musim demi musim yang silih berganti, tapi bergantunglah kepada firman Tuhan dan bergantunglah kepada belas kasihan daripada Tuhan Yesus Kristus. Hari ini saya ingin bicara tentang belas kasihan versus pengorbanan saudara. Ini ada segerombolan orang nih. Ini siapa ya? Ada Pak Sudeni di situ enggak ya? Bukan ya, ini segerombolan orang, ini orang-orang ini lagi jalan di panas terik matahari, di musim kemarau kayaknya, lagi Indonesia musim kemarau ya. Dan mereka itu lagi kelaparan saudara.
perutnya bunyi saudara, lapar. Kalau saudara ketemu sekelompok orang ini, kira-kira advice apa yang saudara ingin berikan kepada mereka? Kira-kira saran apa yang ingin saudara berikan kepada mereka? Sedangkan di situ mereka sedang melewati sebuah ladang gandum. Siap untuk dituai, siap untuk dipanen, siap untuk dimakan. Kira-kira saudara akan anjurkan mereka ngapain saudara? Tapi hari itu adalah hari Sabat saudara. Jadi menurut hukum Taurat itu tidak boleh bekerja saudara. Kira-kira saudara berani nggak menganjurkan mereka untuk makan? Menurut saudara bagaimana? Oh, akhirnya mereka makan saudara. Mereka makan dan Tuhan Yesus diam aja. Mereka makan. Ini gambar siapa yang di depan ini? Ya, enak sekali. Makan jadi kenyang. Saya jadi ingat satu lagu. Hati senang karena perutku kenyang. Oh, benar gak saudara? Ada lagu seperti itu gak ya? Jadi orang ini yang tadinya wajahnya penuh dengan kesedihan, menemukan makanan, dan ternyata mereka sukacita saudara. Sukacita. Terima kasih untuk advice saudara yang baik. Mereka makan dan kenyang, tetapi saudara, no. Oh no, somebody is watching them. Ada orang yang gak seneng saudara. Ada orang yang iri hati. Ada orang yang cemburu. Ada orang yang tidak suka orang lain kenyang. Ada orang yang tidak suka saudara dan saya ada di dalam hadirat Tuhan. Dan orang itu siapa mereka saudara? Mereka adalah orang Farisi saudara. Lihat mata mereka tajam. Tapi tajamnya itu selalu ingin menghakimi orang lain. Kerjaannya mencari kesalahan orang lain. Kerjaannya tidak senang kalau orang lain bahagia saudara. Orang Farisi ini tidak senang saudara. Saya ambil dari Matius 12. Ayat yang pertama kita baca bersama-sama. Pada waktu itu, pada hari Sabat, Yesus di ladang gandum karena lapar, murid-muridnya memetik bulir gandum dan memakannya. What is wrong with this picture? Nggak ada yang salah kan? Namanya orang lapar, cari nafkah, bekerja, masa salah? Enggak dong ya. Jadi ayat ini ditulis dengan bagus sekali. Pada waktu itu, pada hari Sabat, Yesus berjalan di ladang gandum bersama dengan murid-muridnya. Dan murid-muridnya lapar dan mereka memetik bulir gandum dan bagus sekali. Ini pemandangan yang indah. Tetapi ayat 2-nya gak enak sekali dibacanya. Melihat itu, berkatalah orang-orang Farisi kepadanya, "Hei Yesus, lihat murid-muridmu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat." Jadi intonasi suaranya berbeda tuh. Murid-muridnya makan, orang Farisi gak suka. Jadi orang Farisi negur Yesus. Jesus, you are a lawbreaker. Saya nggak ditulis itu Yesus ikut makan apa enggak ya. Saya juga nggak tahu Tuhan Yesus ikut makan apa enggak. Tetapi dengan Yesus diam-diam aja waktu murid-muridnya makan, sama aja sih dia menyetujui murid-muridnya makan ya. Kurang lebih kan begitu ya saudara ya. Jadi waktu murid-muridnya makan, waktu Yesus diam-diam saja, sebenarnya Yesus ikut dipersalahkan. Makanya orang Farisi menegur Yesus karena Yesus melanggar hukum. Saudara tahu nggak Sabat itu adalah hari istirahat. Saudara dan saya dan murid-murid Tuhan Yesus tidak boleh bekerja hari Sabat. Sudah dikasih waktu kerja dari hari Senin sampai hari Jumat. Dan hari Minggu 7 hari Tuhan ciptakan, 6 hari saudara boleh bekerja. Menurut hukum Musa hari Sabat itu harus istirahat dan tidak boleh bekerja. Akan tetapi murid-murid kamu nih kok bekerja sih? Memetik bulir gandum, makan. Dan Anda Yesus
Anda Yesus kok diem aja sih? Nggak negur mereka, berarti kamu setuju dengan murid-muridnya. What do you think? Menurut saudara apa reaksi Tuhan Yesus waktu ditegur oleh orang Farisi? Yesus ngapain saudara? Yesus membela, katakan membela. Saya senang dengan ayat ini. Yesus bela murid-muridnya. Yesus bela saudara dan saya. Dia bela saudara dan saya dengan luar biasa. Dia pro dengan saudara, dia anti dengan orang Farisi. Dia bela, kemudian dia kasih tahu orang Farisi sebuah contoh. Dia bilang, hai orang Farisi, kamu kenal gak sama si Daud? Si Daud itu, waktu itu dia juga lapar. Dan orang lapar itu harus dikasih makan. Kalau orang lapar gak dikasih makan, apa yang terjadi saudara? Mati dia. Jadi aku gak suka dengan orang mati. Aku menciptakan makanan supaya orang lapar itu boleh makan dan boleh kenyang dan boleh bernyanyi. Hati senang karena, apa saudara? Perutku kenyang. Oh, kan ya saudara ya. Jadi aku senang dengan orang yang dipenuhi dengan perutnya dipenuhi dengan makanan. Jadi Tuhan ngomong sama orang Farisi, lihat si Daud itu tuh, waktu itu dia masuk ke rumah Tuhan loh. Bagaimana si Daud ini masuk ke rumah Allah, mestinya dia nggak boleh. Itu mestinya bagian daripada para imam saja. Nggak boleh orang biasa masuk. Dan bagaimana dia makan roti sajian. Roti sajian itu roti yang ditaruh di ruangan Maha Kudus. Itu bukan roti yang dijual di toko roti. Roti itu roti yang dijual di toko roti itu roti biasa. Sedangkan roti yang ditaruh di ruangan kudus itu adalah roti sajian, roti yang sacred, roti yang dikuduskan, nggak boleh sembarangan orang makan. Yang boleh makan hanya imam saja. Tetapi si Daud ini makan roti tersebut. Tapi kok dia nggak apa-apa, kata Tuhan Yesus buat orang Farisi. Sebenarnya apa yang terjadi pada Daud sih saudara? Ini loh kejadiannya, Raja Saul mencoba untuk membunuh Daud karena cemburu. Daud itu dipakai Tuhan luar biasa. Raja Saul, rajanya itu cemburu. Jadi orang yang menolong dia, orang yang membunuh orang Filistin, orang yang berjasa kepada bangsa dan negara, rupanya rajanya cemburu. Takut kedudukannya diambil oleh Daud. Jadi karena cemburu dia ingin membunuh Daud. Jadi Daud terpaksa harus berlari secepat mungkin untuk menyelamatkan hidupnya. Dan Daud gak punya waktu untuk mempersiapkan makanan buat dia dan rombongannya. Nah karena dia lapar, dia masuk ke rumah Allah meminta roti untuk dimakan. Karena imam waktu itu tidak punya roti biasa, jadi imam memberikan ya roti sajian lah. Itu melanggar hukum. Daud melanggar hukum Taurat, dia tidak boleh makan roti sajian. Tetapi yang saya tahu, Daud tidak melanggar hukum Tuhan, hukum anugerah, hukum kebaikan Tuhan yang selalu ingin mengenyangkan perut saudara. Baik kan Tuhan kan? Inilah perbedaan common bread dan show bread. Inilah perbedaan antara roti biasa dan roti sajian. Roti biasa boleh dimakan oleh siapa saja, roti sajian hanya boleh dimakan oleh para imam. Tapi Tuhan Yesus bilang sebenarnya saudara dan saya itu juga imam. Jadi kita boleh makan. Apa yang membuat Daud tidak dibunuh walaupun dia melanggar hukum saudara. Walaupun dia melanggar hukum. Karena Daud itu tidak hanya makan roti biasa atau roti sajian. Tetapi roti sajian itu melambangkan Tuhan Yesus. Jadi masa sih orang yang datang kepada Tuhan Yesus itu melanggar hukum? Tidak mungkin lah. Bagi orang Yahudi, bagi orang pendihukum Taurat itu melanggar hukum.
Tetapi bagi Yesus itu tidak melanggar hukum Taurat, itu justru memenuhi hukum anugerah daripada Tuhan. Dan ngomong-ngomong gak cuma Daud saja yang boleh makan roti sajian, saudara dan saya, everybody is welcome. Saudara dan saya itu gak pernah ditolak sama Tuhan. Di zaman dahulu orang-orang biasa tidak bisa masuk ruangan kudus, apalagi ruangan maha kudus. Tetapi di zaman sekarang saudara dan saya dijamin, bahkan di-invite, diundang untuk masuk ke ruangan maha kudus. Amin gak saudara? Jadi waktu kita nyanyi more, kita ingin lebih, sebenarnya yang ingin lebih itu Tuhan. Dia lebih ingin saudara dekat kepada dia. Dia lebih ingin memberkati saudara daripada saudara mencari berkat itu sendiri. Luar biasa gak saudara? Luar biasa gak? Kenapa? Karena Tuhan itu lebih besar dari baitnya. Lihat kata Tuhan Yesus, aku berkata kepadamu bahwa di sini ada seseorang namanya Yesus, dia lebih besar daripada bait Allah. Bait Allah itu hanya simbol, hanya sebuah bayangan tentang Tuhan Yesus Kristus yang mengasihi saudara dan mengasihi saya. Aku lebih besar dari bait Allah. Dan kemudian ini inti yang saya ingin ceritakan pada hari ini. Intinya adalah Tuhan ingin kepada orang Farisi itu supaya orang Farisi tahu bagaimana cara Tuhan berhubungan dengan saudara dan saya. Caranya berdasarkan apa saudara? Berdasarkan belas kasihan. Kita baca sama-sama yuk. Jika memang kamu mengerti maksud firman ini, yang ku kehendaki ialah dan bukan persembahan, tentu kamu tidak menghukum orang yang tidak bersalah. Saudara, kekristenan itu adalah Tuhan, Bapa di surga, menunjukkan belas kasihannya kepada saudara dan saya. Itu kekristenan yang sesungguhnya. Kekristenan bukan manusia membawa persembahan, membawa upeti untuk menyenangkan Tuhan. Jangan dibalik saudara. Tuhan berhubungan dengan kita bukan berdasarkan apa yang kita bawa kepada dia. Tetapi Tuhan berhubungan dengan kita berdasarkan belas kasihannya. Karena dia berbelas kasihan kepada saudara dan saya, Bapa di surga membawa Yesus kepada saudara dan saya. Itu yang Tuhan ingin ngomong sama orang Farisi. Orang Farisi, hidupku ini penuh dengan belas kasihan. Aku berhubungan dengan murid-muridku itu dengan hanya satu hukum. Hukum belas kasihan. Hukum kasih, hukum anugerah. Masa mereka lapar aku gak kasih makan? Demi peraturan yang ada. Itulah Tuhan saudara dan Tuhan saya. Farisi, kata Yesus kira-kira ya saudara ya. Murid-muridku ini lagi lapar. Karena mereka lapar dan sebentar lagi mereka pingsan karena lapar. Aku akan melakukan apapun. Saya senang. Aku akan melakukan apa? Apapun untuk memberi mereka makan. Pada waktu aku kasih makan kepada murid-muridku, aku tidak sedang melanggar hukum. Justru aku sedang memenuhi hukum. Aku sedang memenuhi hukum Taurat, aku menggenapi hukum surga, aku menggenapi hukum penyediaan, aku menggenapi hukum kasih, dan aku menggenapi hukum anugerah Tuhan yang berlimpah. Itu cara Tuhan berhubungan dengan saudara dan saya. Tetapi cara agamawi tidak. Agamawi berkata takdir kalau ada ribuan orang meninggal. Sudah tahu ceritanya kan? Oh, aku pergi ke sana untuk sembahyang dan meninggal. Supaya bisa meninggal di tanah tertentu, saudara. Ya, itu agamawi, saudara. Tuhan tidak ingin saudara meninggal. Yang meninggal itu pasti ada sesuatu yang gak beres. Coba kalau ada konser-konser pujian, penyembahan KKR. Ada gak orang diinjek-injek kemudian meninggal? Gak ada saudara. Yang ada adalah yang seperti itu dan konser-konser rock biasanya.
di mana ada spirit of violence, di mana ada roh perberontakan. Tetapi di dalam hadirat Tuhan, Tuhan gak pengen orang mati. Jadi itu bukan takdir, saudara. Itu tidak mengerti kasih Tuhan yang besar, saudara. Orang Farisi menegur Yesus. Hei Yesus, kamu gimana sih? Murid-murid kamu ini kurang ajar, melanggar hukum Sabat, metik gandum dan makan. Kamu diam-diam aja, berarti kamu juga melanggar hukum. Murid-muridmu salah, karena Sabat itu hari istirahat. Kamu dan murid-muridnya seharusnya tidak boleh bekerja. Seharusnya tidak boleh metik bulir gandum dan tidak boleh makan. Dan Anda Yesus, Anda tidak menegur murid-muridmu, berarti kamu juga ikut bersalah. Apa reaksi Tuhan Yesus? Tuhan Yesus membela murid-muridnya, katakan membela. Kasih tahu kiri kanan saudara bahwa Tuhan bela loh sama saya. Aku dibela Tuhan loh. Ya, luar biasa. Aku ini dibela Tuhan. Di dunia ini aku dibela sama Tuhan. Mengapa Tuhan ingin membela saudara dan saya? Karena saudara dan saya ini anak-anaknya. Jadi jangan takut kalau diancam sama orang lain, saudara. Kalau diancam orang lain, siapa yang akan bela saudara? Tuhan Yesus akan bela saudara. Enakan ya saudara ya. Dia memberikan contoh lain kepada orang Farisi. Dia bilang, hai orang Farisi, kamu tahu enggak ya bahwa pada hari Sabat para imam itu membawa korban, membawa bakaran, membawa ukupan. Di bait Allah itu hari Sabat loh. Itu hari Sabtu loh, mestinya mereka nggak boleh bekerja loh, tapi mereka membawa tuh di hari Sabat. Tapi kok mereka nggak mati, oke-oke aja tuh, mereka nggak dihukum tuh oleh hukum Taurat. Kenapa mereka blameless? Mengapa? Karena mereka sedang menyembah Tuhan, karena mereka sedang menyembah Allah yang luar biasa. Jadi serving me does not break any rule. Melayani saya itu tidak melanggar hukum. Masa melayani Tuhan melanggar hukum? Enggak lah. Melayani Tuhan tidak melanggar hukum. Melayani Tuhan itu sesuatu yang luar biasa. Amin gak saudara? Jadi kalau saudara melayani Tuhan, memuji Tuhan, ada yang angkat tangan, separuh tiang atau setengah tiang atau full tiang. Itu gak melanggar Tuhan, tidak melanggar hukum. Saudara sedang melayani Tuhan. Karena anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. You don't serve Sabbath, you don't serve system, tapi saudara ini melayani Tuhan. Kita tidak diciptakan untuk melayani Sabat. Kita tidak diciptakan untuk melayani sistem. Sistem dibuat bagus, tapi yang kita layani bukan sistem, yang kita layani siapa saudara? Tuhan. Dan pada waktu kita melayani Tuhan, kita memenuhi Sabat. Pada waktu kita melayani Tuhan, kita memenuhi hukum Taurat dan hukum kasih. Amin gak saudara? Mengapa Tuhan Yesus membela murid-muridnya saudara? Kenapa? Karena dia tidak pengen murid-muridnya lapar. Jadi kalau saudara lapar berdoa sama Tuhan, Tuhan lebih ingin memenuhi perut saudara dengan makanan dan minuman. Tuhan lebih ingin memelihara saudara daripada saudara memelihara diri sendiri. Amin gak saudara? Luar biasa Tuhan kita. Ini loh cara kerja Tuhan. Cara kerja Tuhan tuh berdasarkan yang merah itu loh saudara. Kita baca sama-sama. Belas kasihan. Pendekatan Tuhan itu selalu dari atas ke bawah, surga dan bumi. Pendekatan Tuhan itu bukan dari bumi ke surga, bukan bumi ke atas, bukan dari bawah ke atas, bukan dengan berkorban untuk melayani Tuhan. Bagus saudara berkorban, bagus sekali ya. Itu tanda saudara mengekspresikan kasih Tuhan yang luar biasa. Tapi pendekatan Tuhan adalah berdasarkan belas kasihan. Coba baca ayat Yohanes 3 ayat 16, kita baca bersama-sama. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu yang benarnya begitu. Jangan salah ayat saudara. Kalau salah ayat bacanya begini. For God so loved the world
that he gave his only begotten son, itu yang benar. Kalau yang salahnya apa? For the world so loved the Lord that finally God sent Jesus his son. Itu yang salah, saudara. Bukan karena begitu kasih dunia begitu besar kepada Allah, akhirnya Bapa mengirimkan Yesus. Tidak. Tidak. Yang benar adalah pada waktu saudara dan saya masih berdosa, tidak bisa berbuat apa-apa, tidak bisa menyelamatkan diri sendiri, Tuhan berbelas kasihan kepada saudara dan saya. Dan karena belas kasihannya, dia kirim tidak hanya malaikatnya, dia kirim putranya yang tunggal, mati buat saudara dan saya, sehingga saudara percaya dan diselamatkan. Amin. Tuhan approach kepada kita itu dengan kasihnya, saudara. Dengan kebaikannya. Amin, saudara. Itu cara Tuhan berhubungan dengan saudara dan saya. Saudara, 3 minggu yang lalu waktu Josh mau pulang, hari terakhir dia di sini, hari Senin dia mesti berangkat. Kemudian dia makan, saudara. Dia makan, ya. Dia makan. Gak bersama dengan saya. Dompetnya di Senayan City, dompetnya hilang, saudara. Dompetnya hilang. Ada KTP, ada SIM Indonesia, ada SIM Amerika, ada Bank of America punya kartu, ATM. Waduh, kaget juga ya. Padahal kita baru kirim duit, saudara, untuk fall quarternya. Dan kalau ada hilang itu kan orang bisa pakai untuk credit card, pakai untuk withdrawal kan ya. Hanya kita bantu Joe supaya dia telepon ke Amerika, supaya diblokir kartunya. Semuanya beres, puji Tuhan. Tapi sekarang KTP sama SIM. Kalau di Amerika SIM hilang sih kayaknya bisa di email beres ya, cepet ya. Semuanya sistemnya bagus lah ya. Tapi di Indonesia kan harus lapor ke Polsek. Harus ada di Senayan City. Padahal minggu itu seminggu saya rapat bersama dengan para gembala di Karawaci. Nanti kalau saya harus ke Senayan City repot lagi. Kemudian mesti bayar lagi dan lain sebagainya. Saya berdoa lah sama Tuhan. Tuhan ini kok hilang ya. Minta apa sama Tuhan? Minta belas kasihan sama Tuhan. Lord help. Saya ingat ceritanya Ibu Dewi waktu tasnya diambil sama pencuri. Dia cukup bilang, Yesus tolong. Kemudian pencurinya ambil tasnya, naik motor. Tiba-tiba ada razia. Waktu ada razia, jadi dia panik. Pencurinya jadi panik, motornya pokoknya panik. Jalannya panik, pas ada polisi lihat. Ini lagi panik, pasti ada sesuatu yang gak beres. Akhirnya pencuri itu ditangkap, saudara. Dan pendek cerita sore harinya itu tas sama dompet semuanya dikembalikan ke Ibu Dewi. Kemudian polisinya nanya sama Ibu Dewi, Ibu apa yang kamu lakukan sehingga tasnya bisa komplit balik? Ibu Dewi jawab gini, aku bilang Yesus tolong. Cuma ngomong begitu. Dan kemudian polisinya kaget kali ya. Apa-apaan Yesus? Yang tangkep pencuri itu saya Ibu, bukan Yesus. Ibu Dewi gak mau kalah. Memang Bapak sih, tapi Tuhan yang menyuruh Bapak tangkap itu polisi. Penjahat, tangkap polisi. Salah tangkap penjahat, untung kamu koreksi saya. Jadi saya terinspirasi cerita seperti itu, ya Tuhan tolong saya bilang. Apa yang terjadi? Besoknya saya ditelepon oleh Sensi. Dikasih tahu bahwa dompetnya sama STNK semuanya lengkap. Lengkap surat-suratnya, gak ada yang hilang. Sudah. Itulah belas kasihan Tuhan. Di dalam dompetnya ada duit, saudara. Ada cetiau. Duitnya balik apa enggak, saudara? Siapa yang bilang balik? Siapa yang bilang enggak balik? Balik apa enggak, saudara? Terima kasih untuk iman, saudara.
duitnya nggak balik. Kenapa duitnya nggak balik? Pencurinya itu lagi kelaparan, saudara. Jadi saya dipakai Tuhan untuk memberkati pencuri itu. Nggak apa-apalah sekali-sekali, saudara. Ya jangan pelit-pelit jadi orang. Berkati, saudara. Amin, saudara ya. Tapi kalau saya ketemu pencurinya, saya akan bilang, kamu jangan begitu dong. Kamu perlu makan 100 ribu ini nih, 900 ribunya balik sini. Amin, saudara ya. Haleluya. Ya, kemudian Tuhan Yesus melanjutkan perjalanannya dari mereka masuk ke rumah ibadat. Dan setelah pergi dari sana Yesus masuk ke rumah ibadat. Kemudian di situ ada satu orang yang tangannya itu lagi piansui, saudara. Piansui. Iya, satu tangannya tidak berfungsi. Dan lihat Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu matanya luar biasa. Dia berbelas kasihan sama orang yang piansui ini. Tetapi yang di belakang itu loh. Aduh, yang sebelah kiri itu loh. Ini orang-orang curigaan melulu. Curigaan, gak seneng kalau orang lain disembuhkan. Gak seneng kalau orang lain diberkati. Gak seneng banget. Itu orang-orang Farisi. Sehingga mereka bertanya, apakah boleh menyembuhkan pada hari Sabat? Orang Farisi itu hukumnya banyak sekali. Tapi Tuhan Yesus beroperasi atas dasar belas kasihan. Kemudian Tuhan Yesus kasih contoh yang lain lagi, saudara. Tuhan Yesus kasih contoh gini. Dia bilang, kalau kamu punya domba. Domba itu kemudian jatuh terperosok ke lubang. Apa yang kamu akan lakukan? Orang Farisi kalau punya domba nih, punya domba 10, satu terperosok ke lubang. Walaupun pada hari Sabat mereka juga ambil itu domba. Orang Farisi. Iya, orang Farisi juga begitu. Tuhan Yesus bilang, masa si domba yang jatuh, aku tidak bela, aku tidak cari, aku carilah. Jika seorang di antara kamu mempunyai seekor domba dan domba itu terjatuh ke dalam lubang pada hari Sabat, tidakkah ia akan menangkapnya dan mengeluarkannya? Itulah hati Tuhan buat saudara dan buat saya. Kemudian Tuhan Yesus bilang lagi, yang lebih berharga itu domba atau manusia? Menurut saudara lebih berharga yang mana? Ya pasti manusia lah, jauh-jauh kemana. Enggak, anak SD aja tahu, saudara. Makanya kalau Tuhan Yesus ngajar, anak SD itu juga ngerti. Bayi-bayi juga mengerti. Karena Tuhan itu berbelas kasihan. Bukankah manusia itu jauh lebih berharga daripada domba? Karena itu boleh berbuat baik pada hari Sabat. Bahkan boleh berbuat baik setiap hari, dan setiap hari Tuhan Yesus selalu mengasihi saudara dan berbuat baik buat saudara dan buat saya. Luar biasa Tuhan. Jadi saudara, inilah ayat yang saya ingin saudara ngerti, saudara. Matius 12 ayat 7, yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Tentu kalau kamu mengerti ini, kamu tidak akan menghukum orang-orang bersalah. Modus operandi bukan ya Pak Sudeni, modus operanda atau operandi ya? Operandi ya. Modus operandi Tuhan Yesus adalah belas kasihan. Akhirnya orang ini saudara, orang yang piansu ini dipanggil sama Yesus. Sini. Coba ulurkan tanganmu. Dan kemudian orang piansu ini ulurkan tangannya. Tuhan Yesus sembuhkan orang itu. Pertanyaannya, mengapa Tuhan Yesus menyembuhkan orang ini saudara? Karena Tuhan Yesus berbelas kasihan kepada orang ini. Lalu kata Yesus kepada orang itu, ulurkanlah tanganmu, dan ia mengulurkannya, maka pulihlah tangannya itu dan menjadi sehat seperti tangannya yang lain. Haleluya saudara. Apa itu pengorbanan? Apa itu sacrifice? Apa itu berkorban saudara?
Dalam bahasa aslinya disebut tusia, pengorbanan itu artinya sebuah pengorbanan yang Tuhan terima karena dikorbankan dengan caranya Tuhan. Jadi berkorban itu harus dengan cara Tuhan, gak bisa sembarangan saudara. Berkorban itu adalah mengacu kepada berbagai bentuk pengorbanan darah, dan pengorbanan yang benar adalah Tuhan Yesus dikorbankan untuk saudara dan saya. Karena pengorbanan yang disebut di tusia itu adalah kiasan daripada pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib untuk saudara dan saya. Pengorbanan manusia kepada Allah dengan mengorbankan hewan, itu adalah perjanjian lama, itu adalah bayangan, katakan bayangan. Bayangan dari kasih Allah kepada saudara dan saya, dengan dia mengorbankan yang terbaiknya, putra tunggalnya, Tuhan Yesus buat saudara dan buat saya. Cara Tuhan adalah sebelah kiri, cara hukum Taurat adalah cara sebelah kanan. Hukum Taurat harus membawa korban, dan korban ini adalah anti-type. Korban ini adalah shadow, bayangan daripada betapa besarnya Tuhan mengasihi kita dengan memberikan korban terbaiknya, putra tunggalnya buat saudara dan saya. Karena ada korban itulah saudara, makanya ada belas kasihan. Karena ada belas kasihan, makanya ada korban. Apa itu belas kasihan saudara? Belas kasihan itu dalam bahasa aslinya adalah eleos, artinya berbelas kasihan, artinya mercy, artinya pity, artinya compassion, artinya kasih sayang saudara. Inilah bentuk sempurna daripada kasih Tuhan kepada saudara. Di mana dia mengambil posisi saudara. Dia mengambil kelaparan saudara, dia yang mengambil lapar saudara, dan dia kasih 5 roti 2 ikan. Dia mengambil keterpurukan saudara, dan dia kasih berkat dari surga. Dia mengambil dosa saudara, dan dia memberikan darahnya buat saudara dan saya supaya dikuduskan. Dia mengambil sakit penyakit saudara, dan dia memberikan tubuhnya yang sudah dicambuk, dipukul untuk kesembuhan saudara dan saya. Dan dia mengambil addiction daripada saudara. Dia mengambil addiction itu bahasa Indonesianya apa? Dia mengambil kecanduan saudara dan saya, dan dia berikan damai sejahtera buat saudara dan saya. Itulah belas kasihan Tuhan. Sehingga bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya. Orang yang hampir putus asa, Tuhan Yesus tidak pernah buang. Orang-orang yang tidak mampu untuk menyelamatkan dirinya, Tuhan Yesus tidak buang. Tetapi dia memberikan belas kasihannya kepada saudara. Dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya sampai ia menjadikan hukum itu menang. Dengan kata lain, He shows mercy to you and He show mercy to me. Amin saudara. Amin saudara. Luar biasa. Berapa hari yang lalu saya makan sama Ko Asin sama Ci Afong. Ci Afong bilang dia ingin dibaptis Roh Kudus. Dia ingin berbahasa baru. Saya pikir kita lakukan untuk semua aja ya. Buat saudara yang belum dibaptis Roh Kudus atau belum berbahasa baru, saya akan buka altar ini, ya, kita doakan. Caranya sederhana saudara. Caranya adalah di Kisah Rasul 2 ayat 1 sampai 4. Saya ingin saudara lihat kata ini. Katakan tiba-tiba. Dan katakan Roh Kudus memberi mereka kata-kata untuk mengatakannya. Jadi baptisan Roh Kudus ini luar biasa saudara. Tuhan Yesus yang membaptis saudara dengan Roh Kudus, sudah dipenuhi Roh Kudus. Dan saya akan lead saudara supaya sudah bisa berbahasa roh. Bagaimana caranya berbahasa roh? Roh Kudus yang akan ngomong. Dia kasih kata-kata di hati saudara. Tetapi saudara harus juga buka mulut. Di situ dikatakan
Lalu mereka penuh dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai apa saudara? Berkata-kata. Siapa yang berkata-kata? Mereka. Jadi murid-murid Tuhan Yesus buka mulut ngomong. Ngomong apa sekarang? Ngomong apa yang Tuhan taruh di dalam hati saudara. Saudara gak usah tahu apa itu, nanti akan secara otomatis Tuhan akan berikan kepada saudara. Amin saudara ya. Jadi saya akan mengundang saudara yang belum dibaptis Roh Kudus, saudara boleh maju ke depan. Atau kalau sudah dibaptis Roh Kudus, belum tahu nih cara berbahasa roh. Nanti kita doakan, doanya sederhana, cukup bilang, Tuhan Yesus baptiskan aku dengan Roh Kudus-Mu. Cukup sampai di situ. Lalu saya akan ajak saudara menyembah Tuhan. Dan saya bilang, ayo sekarang mulai berbahasa-bahasa yang baru. Saudara mulai buka mulut saudara sesuai dengan dorongan yang di dalam hati. Sudah bisa ikaralabasandara atau apa. Saudara bisa teruskan, saudara bisa berhentikan kapan saja. Orang yang dibaptis Roh Kudus, ada yang penuh Roh Kudus, itu luar biasa saudara. Semangat akan terus menyala dan berapi-api saudara ya. Amin saudara. Selain itu saudara mungkin ada kebutuhan, ada doa. Saya ingin saudara approach menghampiri Tuhan. Bukan dengan tata cara. Musician, Holy Spirit lah lagu Holy Spirit ya. Tetapi lagu yang pertama yang kita nyanyikan tadi. Tetapi dengan berbelas kasihan. Tuhan berbelas kasihan untuk saudara dan untuk saya. Amin saudara. Haleluya. Amin saudara ya. Nanti saya minta care share leader, para pastor team untuk membantu teman-teman kita yang maju ke depan dan membantu mereka untuk mendoakan. Amin saudara.